Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Beyond Reanimator yang dirilis pada tahun 2003. Film ini masih merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Reanimator dan Bride of Reanimator. Film ini bercerita tentang Wes yang kini menjadi tahanan di sebuah penjara. Suatu hari seorang pria bernama Howard membawakan serum reagent milik Wes yang telah menghilang. Kini dengan bantuan Howard, Wes mulai menciptakan metode baru untuk membangkitkan seseorang dari kematian. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Howard bersama dengan temannya sedang bercerita horor di dalam tenda yang ada di halaman depan rumah Howard. Ketika masuk ke dalam rumah Howard, mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran mayat hidup yang tiba-tiba saja menerobos masuk ke dalam rumah. Kemudian mayat hidup itu langsung membunuh kakak Howard yang bernama Emily. Tak lama kemudian polisi datang dan langsung membunuh makhluk tersebut. Tidak hanya itu saja, polisi juga menangkap Wes yang menjadi dalang di balik tragedi tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam mobil polisi, Wes secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu serum reagentnya. Howard pun langsung mengambil serum itu. Dari belakang, Howard terus memperhatikan Wes yang sedang berada di dalam mobil polisi. Singkat cerita saja, 13 tahun pun telah berlalu semenjak kejadian tersebut. Kini, Wes ditahan di sebuah penjara dan dilarang melakukan penelitian apapun. Sejak dia ditangkap, rekan Wes yaitu Daniel sengaja memberi kesaksian palsu di pengadilan sehingga Wes akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Meskipun dengan peralatannya sederhana, Wes secara diam-diam melakukan penelitian di sel tahanan. Wes telah menciptakan sebuah metode NPA, yaitu metode dengan mentransfer energi yang diekstrak dari otak makhluk hidup lalu disimpan ke dalam sebuah kapsul kecil. Energi itu dapat berupa ingatan, fungsi motorik, dan keterampilan. Hal ini memungkinkan mayat yang dibangkitkan oleh Wes bisa mendapatkan kembali ingatan dan keterampilan yang dimiliki sewaktu hidup. NPA ini juga bisa dimasukkan ke dalam tubuh yang berbeda. Metode NPA dan serum reagent akan menjadi perpaduan yang sangat-sangat luar biasa. Wes mulai menguji metode NPA itu pada subjek pertamanya, yaitu seekor tikus peliharaan milik salah satu tahanan. Sementara itu, seorang dokter muda bernama Howard Phillips memulai pekerjaannya sebagai dokter baru di penjara tersebut. Jika kalian ingat, dokter Howard ini adalah anak kecil yang kita lihat di scene awal. Selain bekerja sebagai dokter, Howard memiliki maksud lain, yaitu bertemu dengan Wes. Sejak pertemuannya dengan Wes 13 tahun yang lalu, Howard berkeinginan untuk menjadi rekan Wes dan menghidupkan kembali kakaknya, yaitu Emily. Setelah tiba di penjara, Howard bertemu langsung dengan seorang sipir bernama Sipir Brando. Sipir Brando terkenal sebagai sipir yang mesum. Saat tiba di ruangan Brando, Howard melihat Brando mencoba menggoda seorang jurnalis cantik bernama Laura. Howard pun langsung memanggil Brando sehingga Brando tidak jadi menggoda Laura. Ketika sedang berbincang, Howard dipanggil ke lapangan penjara karena ada tahanan yang penyakitnya mulai kambuh. Howard pun segera membawa tahanan itu ke klinik yang ada di penjara tersebut. Kebetulan di sana ada Wes yang sedang mengecek persediaan obat. Howard pun meminta Wes untuk membantunya. Akan tetapi tahanan itu malah meninggal karena terlambat mendapatkan pertolongan. Di klinik itu, Howard langsung menjelaskan pada Wes bahwa dirinya tahu tentang penelitian Wes dan semua hal tentang serum reagent. Selain itu, Howard juga menunjukkan serum reagent milik Wes yang dia temukan ketika Wes ditangkap oleh polisi. Wes tidak menyangka jika Howard akan menjaga serumnya itu dengan baik. Lalu Howard pun berkeinginan untuk menjadi partner dari Wes dalam mengembangkan serum tersebut. Tak berselang lama, mereka pun memiliki ide gila dengan cara menyuntikkan serum reagent pada tahanan tersebut. Beberapa menit kemudian, tahanan itu hidup kembali dan langsung menyerang Wes dan Howard. Mendengar adanya kegaduhan, Brando langsung mengirim tahanan itu ke ruang isolasi karena telah melukai beberapa penjaga. Sebelum pergi ke sel tahanan, Wes mengatakan bahwa dia mau menerima Howard sebagai partner kerja yang baru. Howard pun menjadi senang karena akhirnya dia bisa bekerja sama dengan Wes. Setelah pulang bekerja, Howard bertemu dengan Laura di sebuah parkiran.
Karena kaki Laura keseleo, Howard pun mengantar Laura pulang ke rumah. Di sana Howard menceritakan tentang kakaknya yang sudah lama meninggal. Ia sangat-sangat ingin menghidupkan Emily, maka dari itu dia mencari tahu informasi tentang Wes dan penelitian yang pernah dilakukannya. Karena mereka terbawa suasana, pada akhirnya mereka berdua pun melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya, Howard membawa semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan Wes untuk melakukan penelitian lagi. Selain itu, mereka juga menggunakan sebuah ruangan kecil yang sudah tak terpakai untuk dijadikan lab penelitian mereka. Kini, mereka berdua pun mulai melakukan pengembangan terhadap metode NPA dan serum reagent. Setiap harinya Howard akan membantu Wes di lab tersebut. Berhari-hari pun telah berlalu. Meskipun sangat-sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter di penjara itu, Howard menyempatkan dirinya untuk menemui Laura. Ketika sedang mantap-mantap, kita akan melihat bahwa Laura ini ternyata ingin membuat cerita tentang penelitian Wes. Keesokan harinya, Wes dan Howard melakukan uji coba pertama mereka dengan menggabungkan serum reagent dengan metode NPA pada mayat seekor tikus. Dan ternyata, penggabungan serum reagent dan metode NPA berhasil membangkitkan tikus yang sudah mati tanpa membuat tikus itu berubah menjadi agresif. Wes pun nampak senang dengan keberhasilan eksperimennya. Sementara itu, Laura kembali mengunjungi penjara tersebut. Dengan alasan ingin membuat berita tentang penjara tersebut, Laura pun dapat masuk ke sana lagi untuk mengumpulkan informasi tentang penelitian Wes. Sebenarnya, Laura awalnya datang ke penjara itu untuk membuat berita tentang penjara, namun karena kasus Wes di masa lalu yang sangat-sangat menarik, Laura pun memutuskan untuk membuat berita tentang Wes. Secara diam-diam, Laura menyogok salah satu penjaga agar dirinya bisa bertemu dengan tahanan yang ada di ruang isolasi. Di sana dia mencoba untuk bertanya tentang apa yang dilakukan Wes sehingga tahanan itu menjadi gila. Tanpa Laura sadari, Brando masuk ke ruang isolasi tersebut. Ternyata Brando sudah mengetahui maksud dari Laura datang ke penjara ini. Secara tiba-tiba, tahanan yang ada di ruang isolasi langsung menyerang Brando hingga telinganya terputus. Karena kesal, Brando pun langsung menyiksa tahanan itu di hadapan Laura. Karena takut jika Laura akan melaporkan hal itu, Brando pun langsung membunuh Laura. Kembali lagi ke Howard dan Wes. Di klinik, mereka berdua berdebat panjang tentang penelitian yang dilakukan oleh Wes. Setelah berhasil menggabungkan metode NPA dan serum reagent, Wes berniat untuk melakukan eksperimen gilanya dengan memasukkan NPA seekor tikus ke dalam tubuh manusia. Atau lebih mudahnya, eksperimen memasukkan jiwa tikus ke dalam tubuh manusia. Tentu saja Howard tidak setuju dengan eksperimennya itu karena sudah di luar batasan. Tak lama kemudian, para penjaga membawa sebuah kantung mayat yang ternyata di dalamnya terdapat mayat dari Laura. Seketika, Howard pun merasa sangat bersedih atas kematian Laura. Karena tidak ingin kehilangan Laura, Howard memutuskan untuk membangkitkan Laura dengan serum reagent. Setelah menyuntikkan serum reagent, Laura malah bertingkah sangat aneh. Wes dan Howard langsung membawa Laura ke lab untuk melakukan proses metode NPA agar Laura kembali menjadi manusia normal. Di lab itu, terjadi sedikit perselisihan karena Wes berencana untuk memasukkan jiwa tikus ke dalam tubuh Laura. Di tengah perselisihan itu, Brando menemukan lab kecil yang mereka buat secara diam-diam. Setelah melihat lab penelitian yang Wes buat, Brando menjadi marah besar karena Wes telah melakukan penelitian secara ilegal di dalam penjara. Saat Brando lengah, Wes langsung memukulnya hingga dia pun pingsan. Ketika tersadar, Wes mengambil energi otaknya dengan menggunakan metode NPA. Setelah itu, kapsul yang berisi NPA Brando dimasukkan ke dalam tubuh Laura. Dan terjadilah percampuran antara kepribadian Laura dengan Brando, sehingga di dalam tubuh Laura akan ada dua kepribadian. Terkadang tubuh Laura dikuasai oleh kepribadian Brando atau justru sebaliknya. Di sisi lain, tanpa Wes dan Howard ketahui, telah terjadi kekacauan di penjara akibat tikus yang sebelumnya dibangkitkan oleh Wes. Tikus itu menyebabkan para tahanan kabur dari sel penjaranya. Para tahanan itu mulai memberontak dan membunuh sebagian besar penjaga. Saat keluar dari lab, Wes dan Howard bertemu dengan ketua geng bernama Cabrera. Cabrera marah pada Wes karena tikus peliharaannya menjadi jahat. Sebelumnya, Wes ini menggunakan tikus peliharaan Cabrera sebagai bahan percobaan. Setelah Wes mengembalikan tikus itu pada Cabrera, tikusnya malah menjadi jahat. Sebagai ganti rugi, Cabrera berniat menculik Laura dan ingin melecehkannya. Kemudian Cabrera dan gengnya mengejar Laura dan Howard. Sementara itu, Wes kembali ke labnya untuk melakukan eksperimen gila. Wes melakukan eksperimen dengan memasukkan NPA dari tikus ke dalam tubuh dari Brando.
Kini, Brando yang telah dibangkitkan memiliki kepribadian yang bercampur dengan tikus. Sipir Brando yang telah bangkit ini langsung memukul Wes hingga dia pun menjadi pingsan. Ia langsung membawa serum reagen milik Wes untuk diberikan kepada beberapa tahanan yang sudah mati. Akibatnya, jumlah mayat hidup di tempat itu pun semakin banyak dan membuat keadaan menjadi tambah kacau. Sementara itu, ketika Laura dan Howard berusaha kabur dari kejaran Cabrera, mereka berdua malah terpisah. Laura pun dikejar oleh geng Cabrera. Tanpa Laura sadari, tubuhnya dikuasai oleh Brando dan dia pun membantai seluruh geng Cabrera. Tak lama kemudian, Brando menemui Laura dan mencoba melecehkannya. Tapi untung saja, Howard berhasil menemukan keberadaan dari Laura. Ia pun mencoba untuk menyelamatkan Laura, akan tetapi kepribadian Brando telah menguasai tubuh Laura. Howard pun diajar habis-habisan oleh kepribadian Brando yang ada di tubuh Laura. Dengan sekuat tenaga, Laura akhirnya berhasil menguasai tubuhnya meski hanya sebentar. Laura meminta Howard untuk membunuhnya saja karena dia tidak kuat dengan apa yang dia alami saat ini. Dengan terpaksa, Howard pun membunuh Laura dengan memenggal kepalanya. Di tempat lain, Wes pun berhasil membunuh Brando dengan kursi listrik. Tak berselang lama, pihak kepolisian pun datang dengan jumlah yang banyak untuk membunuh mayat-mayat hidup. Para polisi terkejut setelah menemukan Howard yang memeluk kepala Laura. Ketika para polisi membawa Howard, Howard melihat sendiri kepala Laura yang tertawa. Lalu Howard pun juga ikut tertawa karena saking stresnya. Di akhir cerita, kita akan melihat Wes yang berhasil kabur dari penjara dengan menyamar sebagai Dr. Howard. Kini, Wes pun bisa bebas melakukan eksperimen membangkitkan orang yang sudah mati. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.